Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum la yaumil qiyamah ma ba'du. Sahabat Al-Qalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini izinkan saya Asimun Mas'ud menyampaikan bahasan terkait masih paham Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, di mana kita kenal di Indonesia ini sebagai pendiri paham Salafi Wahabi, bahwa ketika para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab ini di Indonesia khususnya mengingkari apa yang namanya yang kita kenal dengan istighosah, adalah suatu kesalahan besar. Karena sesungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri dalam kitab karangannya yang bernama Al-Usulus Salasah halaman 3, beliau ini telah menjelaskan berbagai macam bentuk amalan ibadah yang harus dilakukan oleh kita selaku umat Islam, di mana kata beliau dalam kitabnya Al-Usulus Salasah halaman 3, beliau mengatakan wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mislul Islam wal imani wal ihsan. Jadi dari jenis-jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti Islam, iman, ihsan, wa minhu, dan termasuk di dalamnya macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah adalah beliau menuliskan ad-du'a, yaitu berdoa, wal khauf, rasa takut kepada Allah, war roja, berharap kepada Allah, wa tawakkal, berpasrah diri kepada Allah, war-raghbah, yaitu keinginan yang baik, war-rahbah, kekaguman akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wal khusyuk, kita harus khusyuk karena salah satu syarat diterimanya ibadah adalah khusyuk, wal khosyah, merasa khawatir, wal inabah, yaitu kembali ke jalan yang benar, kembali menyadari kesalahan, kekurangan, atau dalam kata lain kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Wal isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'azah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighosah, yaitu memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasan kali ini adalah kita membahas tentang istighosah, di mana biasa dilakukan oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Namun saudara-saudara kita yang mengikuti pahamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini mengingkari adanya istighosah. Itu adalah suatu hal yang mengada-ngada dan suatu hal yang harus dihindari, dijauhi. Sementara pendiri paham Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi sendiri menjelaskan dalam kitab karangannya. Kalau tidak percaya, coba baca kitab karangannya di halaman 3. Kemudian termasuk dari macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wadzabhu, yaitu berkorban atas nama Allah, wan nadru nazar umumnya ini kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang nazar itu gambarannya orang yang pelit. Karena kenapa? Karena memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi ingin melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan mensyaratkan agar Allah juga mengabulkan sebelum sesuatu itu dilakukan. Ini nazar. Jadi bukan berarti nggak boleh bernazar, boleh.
tetapi seakan-akan kok ngeprank Allah, meminta akan melakukan sesuatu bentuk ibadah, tetapi dengan syarat, dengan catatan Allah mengabulkan dulu keinginan-keinginannya, nazar. Tetapi menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, nazar termasuk bentuk atau bentuk macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalik. Dan yang lain-lainnya min anwa'il ibadah allati amarallahu biha kulliha. Nah, jadi itu adalah bentuk-bentuk amalan ibadah yang harus dilakukan kita sebagai umat Islam. Namun di sisi lain ada banyak ketolak belakangan antara ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mayoritas diikuti oleh umat Islam Indonesia. Nah, diantaranya dalam kitab apa itu namanya, karangan Syekh Zaini Dahlan, Fitnatul Wahabiyah. Nah, fitnah Wahabi di sana dijelaskan di halaman 19, di halaman 19 bahwa ada kisah di mana suatu ketika kita tahu bahwa di antara ciri paham Salafi Wahabi yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah mencukur gundul rambut kepalanya. Nah, suatu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ketemu dengan seorang perempuan yang ketemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajukan suatu argumen terkait ketidaksukaan ini perempuan akan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian tiba-tiba Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini memerintahkan itu perempuan agar mencukur gundul rambut kepalanya juga. Ini kan suatu keanehan. Nah, tetapi ini perempuan dalam kitab Fitnatul Wahabiyah ini dijelaskan bahwa ketika beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memerintahkan mencukur gundul rambut kepalanya dengan catatan jenggot seorang laki-laki juga harus dicukur gundul. Maka ketika ditanya akan hal itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak bisa menjawabnya. Kenapa? Karena kalau rambut seorang wanita dianggap sebagai suatu mahkota, maka jenggot seorang laki-laki ya suatu mahkota juga. Maka perempuan tadi sangat cerdas ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memerintahkan untuk mencukur gundul rambutnya. Itu tidak jadi masalah, kata perempuan tadi, asalkan orang laki-laki juga harus mencukur habis jenggotnya. Nah, sementara dalam riwayat Imam Bukhari Muslim itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahlukul mar'atu ra'saha. Nah, ini alasan seorang perempuan tadi kenapa enggak mau mencukur gundul rambutnya, karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi ini melarang seorang perempuan itu mencukur habis rambut kepalanya. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak ketidaksamaan paham yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini terkait dengan akidah yang beliau ajarkan kepada para pengikutnya. Karena beliau mengklaim atau bahkan para pengikutnya mengklaim mujaddid atau orang yang memurnikan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, pencetusnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun demikian ada juga kesamaan-kesamaan terkait dengan apa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya lagi dalam
apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kesamaan dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sampainya bacaan Al-Quran kepada orang yang telah wafat, jika memang ditujukan pahalanya untuk mereka yang telah wafat. Dan begitu juga terkait dengan istighosah ini, dalam kitab Al-Usulus Salasah karangan beliau sendiri di halaman ketiga, istighosah yang dihindari oleh para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini di Indonesia khususnya. Tetapi ternyata beliau mengatakan istighosah adalah merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku kaum Salafi Wahabi, sadarlah bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang engkau ikuti pahamnya di Indonesia ini mengajarkan istighosah itu ternyata amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kalian ini yang hanya mengikuti doktrin-doktrin ustadz-ustadz kalian saja, tidak mengkaji kitab para ulama-ulama kalian. Banyak hal-hal yang memang tidak masuk di akal ketika kita pahami lebih mendalam, karena ketika kita baca dalam kitab-kitab ulama kalian, sesuatu hal yang diperintahkan kalian ingkari, sementara sesuatu yang tidak diperintahkan kalian lakukan. Nah, ini juga harus kita sadari bersama. Tugas kita saling mengingatkan, bukan saling mencela. Dan apa yang saya sampaikan adalah apa yang ada dalam kandungan kitab ulama salaf. Maka kita harus saling berbagi, saling mengingatkan agar kita benar-benar memahami agama ini memiliki sanad yang jelas, memiliki sandaran rujukan yang jelas. Jangan kita hanya merujuk, mengklaim dari Al-Quran dan As-Sunnah, sementara kita ini terbatas dalam memahaminya. Hanya Al-Quran yang terjemah, tidak melalui penjelasan para ulama salaf dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Begitu juga hadis Nabi tidak melalui syarah-syarah hadisnya dan lain sebagainya. Ini akibatnya, dampaknya bisa memberikan ketumpulan dalam kita berpikir, dalam kita mengeksplorasi maksud dan tujuan referensi yang kita miliki. Maka oleh karenanya, marilah kita saling membuka diri untuk saling menerima apa yang memang seharusnya kita pahami, dan kita juga harus mau saling berbagi, saling berdiskusi, jangan hanya bisa mencela, menyalahkan, membid'ahkan, dan lain sebagainya. Salah satu yang sering kalian, hai saudaraku, kaum Salafi Wahabi itu menyalahkan kami, umat Islam yang masih suka melakukan istighosah, memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajat dan tujuan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ikuti keyakinan kita, akidah kita yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang diperjelas lagi oleh para salafus soleh dengan benar, merujuk kepada kitab-kitab karangannya. Mudah-mudahan kita semua, apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan ini, bisa benar-benar melaksanakan amal ibadah, amal soleh sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.